Ternyata Allah tidak gaib. Lewas Allah tidak gaib, halaman 6 dalam Hikam halaman 37. Halaman 6 untuk Allah tidak gaib. Dalam Hikam halaman 37 juga dijelaskan yang bunyinya kaifa yutasawwaru ayyak jubahu sayun wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Artinya, bagaimana bisa masuk akal kalau Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal Allah itu terang. Allah itu adalah terang, jelas pada sebelum sesuatu. Kita melihat suatu benda kelihatan jelas karena tertutup oleh zatnya Allah. Ditutup. Kalau nggak tertutup zatnya Allah, maka benda-benda tidak akan nampak. Al-kaunu kulluhu zulumatun. Makhluk kabehku peteng. Wa anaruhu tuhurul haqqi. Makanya kelihatan jelas, maka zatnya Allah di situ. Itu ayat lain atau makalah lain. Tidak masuk akal kalau Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu. Padahal Allah itu terang, garis miring jelas pada sebelum sesuatu. Sebelum sampai lihat dinding, sebelumnya dinding, kalau yang lihat dari timur, maka sebelah timurnya dinding. Ya, Hikam itu tidak loh keterangan. Kalau kita melihat dinding di utara, maka dindingnya ditutup oleh zat. Zat itu nutupi sebelum dinding. Kalau melihatnya dari selatan, berarti tutupnya sebelah selatan. Akhirnya dilihat malah nggak kelihatan, malah tambah jelas. Penjelasan di bawah ini berdasarkan kalimat di atas, ternyata Allah tidak gaib karena tidak bisa tertutup oleh semua yang ada di bumi dan di langit. Ulang, berdasarkan kalimat di atas, ternyata Allah tidak gaib karena tidak bisa tertutup oleh semua yang ada di bumi dan di langit. Tidak bisa tertutup. Kenapa? Ya, barang-barangnya yang tertutup. Kalau Allahnya sebagai tutup, menutupi setiap benda, karena ditutup oleh zatnya Allah, benda-benda tersebut malah nggak kelihatan, malah tambah jelas. Penjelasan seperti itu adalah masuk kategori ilmu mukasabah. Ilmu mukasabah itu bagian dalam. Melihat zat Allah itu dengan mukasabah, artinya dengan menggunakan mata hati. Kalau hati muamalah, tapi kalau masuk kepada mata hati, maka masuk mukasabah.
Karena zat Allah itu sangat jelas adanya. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam kitab Al-Hikam. Al-Hikam yang telah kita pelajari, halaman 210, menjelaskan yang berbunyi wa annahu ma khalla fi syai'in wala ghaba an syai'in. Umpama diterjemahan arek pondokan ngene. Wa annahu lan satemene Gusti Allah iku ma khalla ora manggon bisain ana ing dalem apa-apa wala ghaba lan Allah iku ora gaib an sain saking apa-apa. Allah itu tidak menempati juga tidak gaib pada setiap sesuatu. Ada benda warna merah, seandainya tidak tertutup oleh zat, warna merah tidak akan kelihatan. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Menurut bahasa Indonesia artinya, dan sesungguhnya Allah itu tidak menempati sesuatu. Kenapa, Mbak? Karena sifatnya adalah nomor 4 ditambah 1. Apa? Nah, qiyamuhu binafsihi, tidak menempati sesuatu dan tidak gaib dari sesuatu. Tidak menempati dan tidak gaib. Karena nomor 1 tersebut sifat nomor 5, kemudian tidak gaib, artinya sangat terang, sangat jelas, dan tidak ada halangan untuk melihat kepada zat Allah. Malah justru apa-apa pasti ditutup oleh zatnya Allah. Itu adalah halaman 6. Berikut halaman 7. Penjelasan setiap pada sesuatu zatnya Allah itu ada. Setiap pada sesuatu zatnya Allah itu ada. Nggih, benar. Di jendela Allah ada, tapi tidak menempati jendela. Terus di atas kambal ada, tapi zatnya Allah tidak menempati kambal. Di atas meja ada, tapi zatnya Allah tidak menempati meja. Itu adalah masuk pada ilmu mukasabah. Memang tauhid, hikam, jauharatut tauhid, sulam taufik, terus termasuk hikam, nasoikul ibad, itu adalah masuk kategori ilmu mukasabah. Tidak setiap orang mengerti kalau orang tersebut tidak menempati posisi ilmu yang dinamakan mukasabah. Mukasabah bagian dalam, muamalah bagian luar. Berikut kalimat, karena sifatnya Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan apapun dari semuanya itu. Dan mokhalnya adalah ikhtiyajun li ghairihi. Mokhal kalau zatnya Allah itu membutuhkan bantuan dari sesuatu. Sebenarnya tiap kitab itu jelas
jelas kabeh tafsir Quran, termasuk hikam, majmu', hadis, jelas semua. Cuma manusianya yang tidak bisa memahaminya, karena yang dikaji itu fasihnya membaca saja, tidak mengerti apa yang dibaca. Fasihnya saja yang diteliti, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Itu sebab akibat dari hanya ngaji syariat bloko, akhirnya ya cuma pinter-pinteran moco. Demikian untuk materi awal cabang 3 cangkir, berakhir pada halaman 7. Untuk minggu depan atau minggu depannya lagi, judulnya Allah bisa dilihat. Demikian.